Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita mulai lanjutan ngaji filsafat. Malam ini kita ketemu tema karismanya Max Weber. Katanya Weber, dasarnya kehidupan bersama itu dua, yaitu otoritas dan legitimasi. Otoritas itu dia punya otoritas kalau dianggap legitimate, dan sesuatu itu kalau sudah punya otoritas dia bisa jadi alat untuk legitimasi. Dua-duanya muter itu. Nah, jenisnya otoritas itu ada tiga katanya Weber. Ada otoritas tradisional, ada otoritas legal, ada otoritas karismatik. Jadi otoritas tradisional itu, bayangkan sebelum ada negara, sebelum ada birokrasi, fokusnya pada individu, pada seseorang, pada tokoh, pada tradisi. Biasanya begitu. Pak Kaum, Pak Dukuh, Pak itu sebelum ada negara itu sudah ada. Orang yang mimpin urusan religius, orang yang mimpin urusan desa, itu otoritas-otoritas tradisional. Ketua suku itu otoritas-otoritas tradisional. Jadi strukturnya struktur lama. Ada yang modern namanya otoritas legal. Kalau otoritas legal itu ya yang sah secara birokratis hari ini. Nah, hari ini kan ada lembaganya, ada administrasinya, ada undang-undangnya. Nah, ini yang punya otoritas yang ini. Orangnya hanya pelaksananya. Itu namanya otoritas legal. Kita tidak boleh menentang Pancasila. Itu Pancasila jadi punya otoritas legal. Yang ketiga yang kita bahas hari ini, otoritas karismatik, karisma, yang jadi tema kita hari ini. Karisma itu semacam seseorang. Orang yang dianggap punya daya tertentu dalam dirinya, dan kemampuan daya tertentu ini dipercaya oleh para pengikutnya, sehingga mereka tunduk pada dia yang punya karisma. Gampang-gampangannya itu. Karisma ini individu yang punya. Jadi karisma itu orang tunduk tanpa harus dipaksa oleh aturan, tanpa harus dipaksa oleh kekerasan, oleh kekuatan, tapi mereka tunduk gara-gara melihat karisma di orang ini. Jadi semacam, kalau Weber mengartikannya semacam daya spiritual, semacam magical power. Entah dari mana, Weber enggak, makanya tadi saya ngomong kalau di agama mungkin hubungannya sama Imam Mahdi, kalau di Jawa mungkin lebih dekat dengan konsep Ratu Adil. Orang yang dianggap karismatik ini, dia ngomong apa aja dianggap kebenaran. Dia tidak usah merintah sampai capek, umatnya otomatis ngikut. Bahkan sebelum dia merintah, umatnya nafsir sendiri apa yang dimaui oleh pimpinanku ini. Jadi dayanya sifatnya supranatural. Dalam tanda petik, dalam bahasanya Weber. Mungkin Weber melihat gejala-gejala ini banyak dalam tradisi-tradisi timur. Dan contohnya banyak. Bagaimana kekuatan karismatik ini dimanfaatkan untuk revolusi sosial. Untuk melakukan dobrakan-dobrakan terhadap tatanan yang mapan. Dengan bekal klaim karisma ini, dia perjuangannya jadi dahsyat, banyak yang sukses.
Pangeran Diponegoro dulu, kenapa kok banyak sekali orang Jawa yang mau jadi prajuritnya untuk berperang melawan Belanda? Dia punya karisma. Tanpa harus dia teriak-teriak merintah, kampanye, tanpa harus nyebar Facebook atau WA, itu orang Jawa manut semua diajak perang oleh Pangeran Diponegoro. Dia punya karisma. Oleh orang Jawa dia dianggap Imam Mahdi. Dia laku spiritualnya kuat dan bisa menunjukkan bukti bahwa dia konsisten dengan visinya. Itu karisma. Seorang karisma dengan perjuangannya, cirinya 5 biasanya. Yang pertama, dia dianugerahi kemampuan luar biasa. Harus ada ininya. Kalau nggak punya ini, tidak akan orang percaya. Harus kelihatan keluar biasaannya dia. Ibnu Tumat itu pernah satu ketika dilemparkan dari atas kapal ke tengah laut. Tapi dia tidak tenggelam, dengan santainya renang sampai pantai. Itu kok tengah laut dulu bisa renang sampai pantai, nyampenya bareng sama kapalnya. Itu Ibnu Tumat. Itu kan umatnya semakin percaya. Wah, ampuh tenan ini berarti. Ya kan? Ya banyak cerita-cerita kedahsyatan. Itu salah satu contoh. Ya meskipun tidak harus sifatnya vulgar. Kadang-kadang juga sifatnya intrinsik, tidak kelihatan. Mungkin kata-katanya bikin orang tergetar. Itu juga sejenis kemampuan luar biasa. Dan yang kedua, biasanya orang karismatik itu menonjol karena dia muncul di saat yang kritis. Kalau situasi biasa-biasa, dia tidak menonjol. Orang tidak butuh ratu adil kalau sudah makmur. Orang butuh ratu adil itu ketika zaman sedang susah. Pangeran Diponegoro dia jadi sedahsyat itu karena Belanda bikin banyak krisis di Jawa. Jadi dia munculnya dalam keadaan krisis. Kalau situasi aman dan normal ya orang tidak terlalu butuh dengan manusia luar biasa. Yang ketiga, dan dia mampu mengatasi krisis itu dengan cara yang unik, radikal, luar biasa, yang tidak terbayangkan. Orang sudah putus asa ngatasi situasi kayak gini nggak mungkin. Tapi sosok karismatik ini mampu mengatasi krisis. Akhirnya percaya, paling tidak krisis individual masing-masing pengikutnya. Sehingga masyarakatnya percaya. Jamaahnya sedang dililit utang, tiba-tiba dijanjikan, tenang aja, duitmu berapapun tak gandain. Oh, itu kan mengatasi krisis tanpa krisis. Versi Dimas Kanjeng. Jadi dia bisa semacam itu. Sehingga followernya percaya. Pengikutnya jadi percaya. Kemudian mempesona, menarik, dan dipercaya oleh pengikutnya. Itu syaratnya. Sejago apapun Ratu Adil, manusia karismatik atau Imam Mahdi, kalau tidak punya pengikut, ya dia nggak jadi Ratu Adil. Dia jadi Ratu Adil itu karena diakui oleh para pengikutnya. Tidak ada Ratu Adil kok sendirian. Sayalah Ratu Adil, dewean, tidak ada yang ngakui, ya tidak mungkin. Harus ada pengikutnya. Dan yang terakhir, dia bisa membuktikan kebenaran gagasannya, kebenaran ide-idenya. Enggak cuma ngomong, tapi dia bisa, ini loh yang tak omongkan itu sukses. Jadi perjuangan kita sukses, sekarang bisa berdiri dinasti. Nah itu karisma. Orangnya luar biasa, muncul dalam kondisi kritis, bisa mengatasi krisis, punya pengikut, dan bisa membuktikan gagasannya benar.
Kalau ada syarat 5 ini, berarti orang ini memang seorang yang karismatik. Katanya Weber, yang membedakan dari punya otoritas tradisional atau punya otoritas legal. Karismatik ini dia menguasai sekaligus otoritas legal dan otoritas tradisional. Dia bisa bikin undang-undang sesuka dia, dia juga bisa bikin aturan sesuka dia. Ini seorang karismatik. Undang-undang jadi nggak penting lagi. Yang penting apa fatwanya dia, apa katanya dia. Ini karisma namanya. Oke. Nah, dari mana datangnya karisma? Ya yang jelas dari, kalau bahasanya personal meaning, pemaknaan diri secara personal. Sumbernya banyak. Ini bagi kalian yang merasa krisis identitas, sedang bingung memaknai dirimu sendiri, konsep personal meaning ini bisa kalian pakai. Yang pertama apa? Konsep diri. Konseplah dirimu. Jawablah pertanyaan, siapa aku? Awalnya dari situ. Kalau kamu bisa membangun personal meaning, nanti naik level ke sosok karismatik itu mudah. Tapi kalau tidak ada personal meaning, kamu tidak akan nyampe ke level karismatik. Makanya biasanya tokoh-tokoh karismatik itu diawali dari uzlah, diawali dari merenung, meditasi, refleksi. Untuk apa? Membangun personal meaning, dia sendiri harus membangun jati dirinya dulu. Yang pertama itu konsep diri. Konsep diri ini penting ya, semua orang harus punya. Kalau enggak, kamu enggak bisa mengembangkan dirimu. Kamu harus bisa jawab, siapa aku? Ciri-ciriku itu apa? Kelebihanku itu apa? Kalau kamu tidak bisa jawab ini, ya kamu tidak akan bisa naik kelas. Baik kelas individual maupun kelas sosialmu. Harus kenal. Ada kalanya personal meaning itu sifatnya warisan. Tidak apa-apa. Anak kiai loh, itu warisan. Mau gak mau kamu harus menanggung beban identitas sebagai putranya kiai. Anaknya guru, itu warisan. Keturunannya bangsawan loh, itu warisan. Mau gak mau beban itu kamu sandang. Jadikan modal untuk personal meaning. Ada kalanya personal meaning itu dibangun atas dasar altruistik. Dasar altruistik itu, altruisme itu kan lebih mementingkan orang lain daripada dirimu sendiri. Misalnya gini altruisme itu, aku ini bukan apa-apa, aku hanya pelayannya umat. Nah, itu sebenarnya membangun citra dirinya sendiri, membangun konsep dirinya sendiri dengan cara altruistik. Jadi yang didahulukan temannya. Ada yang berasal dari budaya atau tradisi. Aku ini orang Jawa loh, mbok sing Jawani. Nah, itu membangun personal meaning dari aspek budaya dan tradisi. Ada yang berdasarkan orientasi sosial atau politik. Aku NU loh, aku Muhammadiyah loh, aku SPI loh. Nah, itu orientasi sosial. Aku PKB loh, itu orientasi sosial politik. Ini bisa juga untuk membangun personal meaning, makna dirimu. Siapa kamu? Atau dari spiritualitas. Spiritualitas itu berarti kedalaman batinmu kamu gali sendiri. Atau formalisme agama. Atau hobimu, kesenanganmu. Aku ini penulis loh. Ya, itu bisa juga untuk membangun personal meaning. Terus nilai, idealitas. Itu pasti cara untuk membangun personal meaning. Ya saya bilang tadi, setiap orang harus punya ini. Nanti tokoh karismatik, pemimpin yang karismatik itu juga dia akan membangun personal meaningnya seputar hal-hal ini. Karena hal-hal inilah nanti yang jadi rujukannya setiap orang.
Jadi sumber karisma diawali lewat personal meaning. Semakin kuat personamu, semakin kamu mudah untuk meraih simpati dari followermu. Oke, pemimpin itu yang karismatik, dia pasti visioner. Tidak ada pemimpin karismatik itu yang pasrah dengan keadaan. Tidak ada yang wes memang takdirnya ini ya piye meneh. Kalau kayak gitu kamu tidak bakat jadi seorang karismatik. Dia harus visioner. Sesusah apapun, sesulit apapun kondisi hari ini, seorang karismatik tetap membayangkan masa depan yang lebih baik. Visioner itu berarti apa? Dia mampu besok akan kayak gini dan lebih baik. Caranya begini. Itu namanya visioner. Dan ya, visioner itu punya orientasi masa depan, tidak dalam konotasi cita-cita ngawur, tapi dalam konotasi naik kelas, mengubah dari kondisi sulit hari ini dengan kondisi penuh harapan di masa depan. Itu namanya visioner. Dan punya rencana, dia punya strategi. Jadi percaya diri, berani dengan resiko, siap menerima resiko, baik resiko profesional apalagi fisik, dan mampu membuat jamaahnya berani berkorban. Nggak masalah. Yang penting demi si pemimpin yang karismatik ini. Dulu Indonesia punya Soekarno. Kalau dia berteriak revolusi, mengobarkan semangat, semua pejuang berani mati sudah. Jadi mendorong pengikutnya berani mengambil resiko. Dan ya pinter nyari strategi. Jadi itu yang cirinya seorang karismatik, percaya diri dan berani mengambil resiko. Hasilnya apa? Relasional. Kekuatan ketika dia dihubungkan dengan pengikutnya. Kalau pengikutnya sudah nggak percaya lagi, ya selesai dia. Jadi pengikutnya itu kagum, percaya, setia, menerima tanpa bertanya, mengafiliasikan diri, mengidentifikasi diri, akulah pengikutmu yang sejati, dan sayang. Apa sayang bahasanya? Terjemahnya sayang, maksudnya cinta. Cinta itu kan sudah nggak peduli kiri kanan. Sejago-jagonya Pangeran Diponegoro, kalau nggak ada pengikutnya yang mau perang, ya nggak jadi perang. Jadi kekuatannya justru dari para pengikutnya. Setelah sebelumnya pengikutnya ini dibuat terpesona. Itu namanya relational power. Terus, ciri paling menonjol dari karisma itu namanya breakthrough. Breakthrough itu terobosan. Situasi sumpek, krisis, dialah yang bisa nyari terobosan. Dialah yang bisa nyari jalan keluar. Inilah nanti yang bikin dia dicintai oleh pengikutnya. Dengan breakthrough inilah dia bisa mengontrol kondisi saat ini. Dengan breakthrough jamaahnya jadi semakin kagum. Dengan breakthrough orang mau berjuang, mengorbankan diri, merendahkan dirinya. Gara-gara apa? Dia lihat terobosannya. Dulu Cokro Aminoto itu dianggap Imam Mahdi juga. Orang menggelarinya Heru Cokro. Jadi kenapa banyak melakukan terobosan-terobosan baru? Orang jadi kagum, tunduk, takluk. Oke, untuk bisa melakukan terobosan, maka pemimpin yang karismatik harus punya 4 modal. Yang pertama, strateginya tepat. Salah ngambil strategi, sebagus apapun terobosan, ya dia akan gagal.
Kalau strateginya keliru, bisa-bisa malah pengikutnya kabur. Nggak jadi ikut dia lagi. Jadi strategi harus tepat. Yang kedua, bisa memanfaatkan modal. Apakah itu modal sosial maupun modal personal. Bisa melihat potensi jamaahnya. Lihat resourcesnya. Kekuatan kita apa. Jadi harus seorang yang karismatik, dia harus bisa membaca situasi sekelilingnya. Punya pengikut berapa, targetnya apa, strateginya bagaimana. Terus yang ketiga, pemimpin karismatik itu harus mampu memastikan transformasi. Harus pengikutnya merasa ada perubahan. Kalau tidak, dalam jangka waktu tertentu dia akan ditinggal. Nah, harus merasakan transformasi itu. Kalau tidak merasakan transformasi ya pada saatnya ala podo wae, ternyata bayat tidak bayat ya podo-podo sumpeknya. Dia dalam jangka waktu tidak lama dia ditinggal. Dimas Kanjeng itu jamaah-jamaahnya di awal dia merasa perubahan. Dikasih uang beneran, uangnya berganda beneran. Maka percaya. Besok begitu ndak ganda lagi uangnya, tinggal dicarikan alasan. Sebenarnya mau ganda cuma ada alangannya. Jinnya baru lari kena gas air mata jadi nggak jadi. Kan dia bilangnya begitu. Jadi harus diyakinkan dulu di awal bahwa dia bisa bikin transformasi, bisa bikin perubahan. Karena kalau tidak ya lama-lama pengikutnya lari. Dan yang terakhir, harus sensitif terhadap emosi pengikutnya. Harus peka. Jadi kenapa? Karena pengikutnya ini kekuatannya. Dia harus selalu care, selalu ngerti anak buahnya butuh apa, pingin apa. Paling tidak dia harus mengupayakan pemenuhan itu. Kalau tidak pasti dia ditinggal oleh jamaahnya. Jadi kalau kalian besok pingin jadi pemimpin yang karismatik, carilah strategi yang tepat, manfaatkan sumber daya secara pas, pastikan terjadi perubahan, dan perhatikan anak buahmu. Kalau tidak, kamu akan ditinggal. Lawannya pemimpin karismatik itu kalau di teori sosiologi yang lain adalah pemimpin transaksional. Pemimpin transaksional itu ya bukan karisma dia yang main, tapi aturan-aturan transaksional. Kamu kerjalah padaku, nanti tak gaji sekian. Kamu akan dapat ini, dapat itu. Itu transaksional. Kalau karismatik, pengikutnya tidak nuntut dapat ini, dapat itu. Dia cuma nuntut perubahan situasi, transformasi kondisi. Dan dia rela melakukan itu. Bahkan dia mau berkorban untuk itu. Nah, itu pemimpin yang karismatik. Oke. Terakhir, dalam teori leadership modern, kalau tadi yang spiritual supernatural, klaster karismatik leader itu ada beberapa itu. Tanpa harus kamu nunggu ilham, tanpa harus kamu nunggu wahyu, nunggu wangsit, kamu sebenarnya bisa jadi seorang pemimpin yang karismatik. Caranya bangun citra dirimu dengan kualifikasi itu. Yang pertama apa? Biasanya verbal skill, latihan ngomong. Pemimpin karismatik itu kalau ngomong enak. Kayak Soekarno itu orang betah berjam-jam dengerin dia pidato. Kalau kamu ngomong tidak bisa, ya latihanlah. Tidak mungkin kamu jadi pemimpin karismatik kalau ngomong belepotan. Yang kedua, self confidence.
percaya diri. Kalau kamu minder, tidak mungkin jadi pemimpin karismatik. Yang perempuan juga begitu. Tidak ada syaratnya karismatik itu harus laki-laki. Perempuan bisa. Bahkan banyak laki-laki yang tunduk di depan perempuan. Contohnya banyak dalam sejarah. Ada ratu-ratu perempuan yang luar biasa. Terus yang ketiga, inspires trust. Pemimpin seseorang yang membangkitkan kepercayaan. Orang percaya, jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau kamu sendiri mencela-mencele, tidak konsisten, mungkin kamu bisa jadi pemimpin, tapi tidak akan jadi pemimpin yang karismatik. Jadi pemimpin harus inspires trust. Yang keempat, berani ngambil resiko. Pemimpin karismatik bukan penakut. Tidak karena ditekan siapapun terus dia ganti pendapat. Tidak. Dia berani ngambil resiko. Tidak karena ada bahayanya terus dia membatalkan rencana. Tidak. Dia high risk orientation. Kalau kamu ingin jadi pemimpin yang karismatik, harus berani. Jangan penakut. Terus pemimpin yang karismatik itu high energy action orientation. Penuh semangat. Jangan kelemak-kelemek. Jangan melempem. Kayak saya ini tidak mungkin jadi karismatik. Saya iso teriak-teriak, tidak bisa menyemangati orang. Ya kalian kalau ingin jadi pemimpin karismatik harus high energy, full of energy. Lah kalau pemimpinnya lemes ya jangan, anak buahnya ya mesti di bawah itu lemesnya. Kalau pemimpinnya putus asa, aduh gimana lagi ya ini, sudah kita nyerah aja ya sudah. Kalau pemimpinnya sudah kayak gitu ya ndak mungkin anak buahnya bisa lebih dari itu. Terus pemimpin karismatik itu relational power base. Relational power base itu menyadari kekuatan relasionalnya. Meskipun dia yang punya karisma, dia sendiri sadar bahwa tanpa anak buahnya, tanpa pengikutnya, dia bukan apa-apa. Maka dia care sama pengikutnya, dia peduli sama pengikutnya, dia peka, sensitif sama kebutuhan pengikutnya. Kemudian pemimpin karismatik itu minimum internal konflik. Bisa meminimalisir konflik di dalam. Kalau di dalam aja konflik ruwet ya jangan mikir bisa bangkit jaya mengatasi yang lain. Kalau di dalam sendiri masih benturan ya jangan berharap bisa lahir pemimpin yang karismatik yang mengungguli kelompok-kelompok sosial yang lain. Kemudian pemimpin karismatik itu memberdayakan. Jadi tidak bikin orang kehilangan daya, tapi bikin orang dayanya meningkat. Kalau gara-gara pemimpin kok kamu jadi lemes, semua diambil pemimpin, aku tidak dapat apa-apa. Itu berarti dia tidak empower. Harus empower others, menguatkan, memberdayakan. Kemudian pemimpin karismatik itu self-promoting. Ini terjemahannya agak rumit. Self-promoting itu lawannya pencitraan. Kalau pencitraan, kamu sengaja mencitrakan dirimu biar kelihatan jadi sosok yang karismatik. Tapi self-promoting itu karismamu sendiri, itu otomatis jadi bahanmu, tampil bahanmu promosi. Dia tidak narsis tapi memang tampil apa adanya itu loh sudah besar. Tanpa harus dicitra-citrakan jadi orang baik, dia sudah kelihatan baik. Itu self-promoting.
Tanpa harus mencitra-citrakan diri sebagai orang pinter, orang canggih, orang cerdas, orang berkualitas. Orang sudah melihatnya sendiri dengan segala kualitas itu. Meskipun kadang-kadang disembunyi-sembunyikan, nggak mau tampil, nggak mau sombong, tapi sudah kelihatan sendiri. Itu namanya self-promoting. Tanpa harus kamu tiap hari bikin selfie, di-upload di Facebook, orang sudah ngerti kalau kamu cakep. Itu self-promoting. Tanpa harus kamu foto dari kiri, dari kanan, dari sini, yang paling bagus mana ya, terus di-upload. Tanpa harus begitu, diambil dari mana saja, asal moto dan hasilnya bagus, itu self-promoting. Jadi, tanpa niat untuk pamer, orang sudah ngerti kebesaranmu. Dan yang terakhir, pemimpin yang karismatik itu visioner. Visioner berarti ya orientasinya ke masa depan. Tidak berhenti di masa kini, ke kondisi yang lebih baik di masa depan. Kalau kalian punya karakter 10 ini, kalian punya bakat jadi pemimpin yang karismatik. Atau besok kalau kamu mau pengen milih pimpinan, cari dengan kualifikasi 10 ini. Carilah yang verbalnya bagus, visioner, bisa dipercaya, percaya diri, 10-10-nya. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.